Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, kita lanjutkan kembali materinya ya. Mengenai pencatatan aktiva tetap. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pertukaran aktiva, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Nah, yang sejenis itu artinya aktiva ditukar dengan jenis yang sama. Contohnya, peralatan ditukar dengan peralatan, mesin ditukar dengan mesin, kendaraan ditukar dengan kendaraan, tanah ditukar dengan tanah. Kalau yang tidak sejenis, itu misalnya peralatan ditukar dengan mesin, mesin ditukar dengan kendaraan, kendaraan ditukar dengan peralatan, dan selanjutnya ya. Jadi ada banyak macamnya. Kita bahas yang pertama mengenai pertukaran aktiva yang sejenis terlebih dahulu ya. Nah, di sini di soalnya di sini tuh eh, tanggal 10 Maret 2010 ini diketahui bahwa PT Pratama dia mempunyai peralatan dengan harga perolehan senilai 13 juta rupiah. Peralatan tersebut telah disusut sebesar 6 juta rupiah. Kemudian akan ditukar dengan peralatan baru yang harga pasarnya adalah 8.500.000 rupiah. Yang diminta di sini berapa sih laba atau rugi akibat dari pertukaran tersebut? Seandainya harga pertukarannya yang pertama itu adalah 7.500.000, sedangkan asumsi yang kedua itu jika ditukar dengan aktiva yang harga pertukarannya adalah 6.200.000 rupiah. Kemudian kita diminta untuk mencatat transaksinya juga ya ke dalam jurnal. Oke, kita kerjakan ya. Kita kerjakan terlebih dahulu yang poin A di sini ya. Nah, di sini pada poin A, harga tukarnya dimisalkan sebesar 7.500.000. Seperti biasa, kita akan melakukan analisis terlebih dahulu ya. Mulai dari harga perolehannya yaitu sebesar 13 juta rupiah. Ini infonya ada di soal ya. Kemudian akumulasi. Nah, tadi kan infonya sudah disusut sebesar 6 juta rupiah ya. Nah, maka di sini kita akan peroleh nilai bukunya sebesar 7 juta rupiah. Kemudian tadi peralatan ini akan ditukar dengan peralatan baru yang harga pertukarannya itu adalah 7.500.000 rupiah. Artinya di sini karena harga tukarnya yang harga tukar lebih besar daripada nilai buku, maka di sini perusahaan dia akan mendapatkan laba dari pertukaran yaitu sebesar selisihnya yaitu 500.000 rupiah. Nah, yang perlu diperhatikan pada pertukaran aktiva sejenis itu adalah jika terjadi laba, maka laba ini tidak akan dicatat dalam jurnal, melainkan laba laba yang terjadi akan menjadi pengurang pengurang dari harga aktiva yang baru. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan oleh semuanya ya, yang saya tebalkan. Nah, maksudnya gimana? Oke, kita kembali lagi ya. Tadi kasusnya itu adalah laba yang muncul dari pertukaran ini adalah sebesar 500.000 rupiah. Nah, tadi sudah disinggung bahwa laba yang terjadi ini akan menjadi pengurang dari harga aktiva yang baru. Harga pasar dari aktiva yang baru itu adalah 8.500.000 rupiah ya. Seperti info yang ada di soal ya. Nah, kemudian laba dari pertukaran tadi kan akan menjadi pengurang
dari harga pasar dari Aktiva yang baru. Sehingga di sini harga Aktiva yang baru itu seolah-olah hanya menjadi sebesar 8 juta rupiah. Begitu ya. Kemudian sekarang kita catat dalam jurnal ya. Pada saat kita mencatat dalam jurnal, maka laba ini tidak lagi muncul gitu ya. Karena tadi dia sudah menjadi pengurang dari harga Aktiva yang baru ya. Oke, di sini tadi kan equipment kita exchange dengan equipment ya. Jadi ada equipment yang dulu yang baru kita ganti dengan equipment yang lama kita ganti dengan equipment yang baru. Nah, di sini harga dari equipment yang baru itu kan menjadi 8 juta rupiah. Kemudian ada akumulasi tadi senilai 6 juta rupiah. Nah, pada kreditnya, equipment yang lama di sini kan sebesar harga perolehan ya. Nah, artinya di sini kita masih harus menambahkan sebesar 1 juta rupiah ke dalam pertukaran. Loh, kok bisa sih ada kas yang ditambahkan ke dalam pertukaran? Nah, ini dari mana 1 jutanya ini? Nah, ya, 1 juta ini itu adalah selisih dari harga tukar ya, harga tukar yang sebesar 7.500.000 kita bandingkan dengan harga pasar dari Aktiva yang baru ya. Itu selisihnya 1 juta ya. Atau bisa juga nih dari sini. Nah, harga nilai buku ya, dari nilai buku kita bandingkan dengan harga Aktiva yang baru. Nah, ini juga sama, selisihnya 1 juta ya. Jadi nanti kalian tinggal mau pilih ya, mau memakai asumsi yang harga tukar dibandingkan dengan harga pasar dari Aktiva yang baru, atau bisa juga pakai nilai buku dibandingkan dengan harga Aktiva yang baru. Nah, atau cara yang lebih mudahnya itu adalah kalian cukup seperti ini nih, kayak misalnya di sini kan untuk yang debit, ini kan nominalnya kalau di total ini kan dia 14 juta ya. 14 juta. Nah, tadi kan yang di kreditnya, itu yang diketahui kan baru Aktiva yang lama ya, senilai 13 juta rupiah. Nah, artinya di sini pada sisi kredit itu masih butuh 1 juta lagi gitu ya. Itu langkah yang paling mudah. Oke, sekarang kita beralih ke yang poin B ya, di mana kalau misalnya Aktiva ini dihargai dalam pertukaran sebesar 6.200.000. Nah, di sini kita masih menggunakan langkah-langkahnya masih sama ya. Kita lakukan analisis terlebih dahulu. Harga perolehannya 13 juta, akumulasinya 6 juta, kemudian kita dapatkan di sini nilai bukunya adalah 7 juta rupiah. Dan untuk exchange price-nya di sini tuh tadi kan sebesar 6.200.000 rupiah. Artinya di sini kita akan mendapatkan rugi dari pertukaran ya sebesar 800.000 rupiah. Kok bisa rugi? Karena di sini harga tukarnya ya ini kurang dari nilai buku ya. Jadi peralatan kita tuh dihargai terlalu rendah dalam pertukaran tuh sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya rugi ya. Nah, kasus ini ya, kasus yang ini tadi nih, yang laba tidak dicatat dalam jurnal itu hanya terjadi kalau laba saja ya, kalau laba saja dan juga hanya terjadi pada pertukaran sejenis. Selain itu, maka laba atau rugi akan tetap dicatat dalam jurnal. Oke ya, kalian bisa putar kembali ya kalimat saya yang sebelumnya, takutnya lupa gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita buat jurnalnya. Nah, di sini peralatan yang baru tadi kan dihargai dalam pertukaran itu sebesar 8.500.000. Kemudian akumulasinya itu adalah 6 juta. Kemudian kita mendapatkan rugi dari pertukaran sebanyak 800.000 ya. Nah, berarti di sini
kita akan kehilangan peralatan yang lama sebesar harga perolehannya 13 juta. Nah, atau di sini kalau cara gampangnya ini kan berarti kita jumlahkan dulu nih yang sisi debit ini ya. Berarti kan jumlahnya ini adalah 15.300.000 ya kan? Nah, berarti di sini yang kredit ini masih kurang 2.300.000. Itu cara yang paling gampangnya. Kalau secara formulanya ya 2.300.000 ini adalah selisih dari harga pasar aktiva yang baru dikurangi dengan harga tukar aktiva yang lama ya. Harga pasar aktiva yang baru itu kan 8.500.000 ya. 8.500.000 dikurangi dengan harga tukar dari aktiva yang lama. Harga tukar dari aktiva yang lama tuh ini ya 6.200.000. 6.200.000. Nah, selisihnya itu adalah 2.300.000 rupiah. Oke, sekarang kita lanjutkan nih pada pertukaran aktiva yang tidak sejenis ya. Nah, kita masih menggunakan kasus yang sama. Jadi di sini dimisalkan em, peralatan ditukar dengan mesin ya, karena kan tidak sejenis tadi ya. Jadi di sini peralatan ditukar dengan mesin, nilai pasarnya 8.500.000 rupiah. Kemudian peralatan tadi dihargai senilai 7.600.000 rupiah. Nah ini soalnya sudah langsung mengarah mengarah ya, jadi kalian nggak perlu pusing lagi laba atau rugi, karena dia pertanyaannya udah langsung to the point. Berapa banyak sih labanya yang dihasilkan dari pertukaran? Kemudian buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Ya, artinya di sini sudah pasti nih soalnya saja bertanya laba ya berarti sudah pasti hasilnya itu adalah laba ya. Nah sekarang di sini harga dari pertukarannya tadi dihargai 7.600.000 rupiah. Artinya di sini harga tukar itu kan lebih besar daripada nilai mutu ya sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yaitu sebesar selisihnya 600.000 rupiah. Nah, sekarang tinggal kita buat jurnalnya ya. Ingat, asumsi laba yang tadi yang tidak dicatat dalam jurnal itu hanya terjadi pada pertukaran aktiva yang sejenis. Sedangkan untuk penjualan pertukaran aktiva tidak sejenis itu labanya tetap dicatat gitu ya. Nah, sekarang di sini kita akan catat nih peralatan ditukar dengan mesin. Berarti di sini pada debitnya kita mendapatkan mesin. Kemudian ada akumulasi dari peralatan. Kemudian di sini tadi mesinnya itu dihargai dalam pertukaran sebesar 8.500.000 ya sesuai dengan soalnya. Akumulasinya itu sebesar 6 juta rupiah. Nah, sekarang di sini kita mendapatkan tadi, bukan mendapatkan, peralatan kita kan tadi keluar ya, berkurang sebesar nilai atau harga perolehannya 13 juta. Kemudian di sini kita tadi mendapatkan laba, income from exchange ini sebesar 600.000 rupiah. Nah, artinya di sini kita masih ada selisih ya. Selisih ini adalah berupa kas yang harus kita tambahkan ke dalam pertukaran ya. Dimana di sini cara gampangnya tadi ya, untuk yang debit ini kan jumlahnya berarti 14.500.000. Sedangkan untuk yang kredit ini baru ada 13.600 gitu ya. Berarti kita masih ada selisih 100.000 rupiah ya. Atau kalau secara formulanya ini tuh adalah selisih dari harga aktiva baru dikurangi dengan harga tukar nih. Dikurangi dengan harga tukar. Harga aktiva yang barunya itu kan
8.500.000 dikurangi dengan nilai tukarnya 7.600.000. Ya, hasilnya adalah 900.000 rupiah. Nah, itu saja untuk tambahan materi di akuntansi untuk aktiva tetap ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.